Apa yang kita lakukan di dunia ini ada akibatnya di akhirat. Apalagi seandainya yang kita lakukan itu adalah perbuatan zalim. Dan itu sayangnya sering terjadi terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak mendolimi orang tuanya, orang tua mendolimi anaknya, suami mendolimi istrinya, istri mendolimi suaminya, adik mendolimi kakaknya, kakak mendolimi adiknya. Betapa banyak kejadian itu di dunia nyata. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa perbuatan zalim itu akibatnya mengerikan di dunia dan di akhirat. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang pria duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ternyata beliau pengen konsultasi tentang budak-budak yang dimilikinya. Dan budaknya itu enggak satu dua, budaknya banyak. Tapi kata pria itu, sayangnya budak-budak saya ini selalu bikin masalah. Bikin apa, Bu? Masalah. Sering bohong, ya, ngomong nggak sesuai dengan realita, sering berkhianat, ya, ngambil barang milik majikannya. Kemudian juga sering nggak patuh. Ya, sering tidak patuh. 1 bohong, 2 khianat, 3 tidak patuh. Terus kata pria itu, maka aku pun sering emosi. Ya, aku maki-maki dia dan aku pukuli budakku itu. Lama kelamaan karena itu sering terjadi, maka pria ini pun lantas bertanya-tanya tentang hal yang selama ini dia lakukan terhadap budak-budaknya. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, cerita tentang perilaku budaknya dan apa yang dia lakukan kepada budaknya. Wahai Rasul, kira-kira nanti di akhirat seperti apa pertanggungjawabanku di hadapan Allah? Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh kita masing-masing. Jadi pria ini, majikan ini, itu contoh yang baik buat kita. Contoh yang baik untuk introspeksi diri. Maka apa jawaban Nabi SAW? Wahai fulan, nanti di akhirat perbuatanmu dan perbuatan budakmu akan ditimbang. Perbuatan-perbuatan buruk budakmu akan ditimbang. Hukuman yang kamu timpakan juga akan ditimbang. Lalu dilihat, ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hukumanmu sepadan. Hukumanmu sepadan. Sepadan dengan apa? Dengan kesalahan budakmu. Ditimbang sepadan. Kalau sepadan, kata Nabi SAW, enggak masalah. Enggak masalah. Kamu enggak dapat dosa, juga enggak dapat pahala. Atau kemungkinan yang kedua, kata Nabi SAW, hukumanmu lebih ringan. Dari apanya? Dari kesalahan budakmu. Kalau seperti itu nanti, maka kamu berpotensi untuk dapat pahala. Masya Allah. Dapat apa? Pahala. Jadi kekurangan hukumannya itu, ya kan lebih ringan ya, nggak sepadan ya, lebih ringan. Harusnya tambahin lagi. Tapi yang ini nih, kelebihan ini, keringanan ini akan diwujudkan insya Allah dalam bentuk apa? Pahala. Yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Apa yang ketiga?
hukuman yang kamu berikan lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh budak. Maka kata Nabi SAW, kalau sampai hukumanmu lebih berat daripada kesalahan budakmu, maka yang terjadi saat itu pahalamu akan dicabut. Kenapa? Pahalamu akan dicabut. Buat siapa? Buat budak-budak yang kamu zolimi di dunia. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, maka si majikan ini nangis. Gerung-gerung. Bukan hanya nangis. Nangis dengan suara yang keras. Karena apa? Karena memikirkan, wah, berarti nanti pahalaku habis dong. Karena bisa jadi yang aku zolimi ini bukan 1, 2. Budakku kan banyak. Kadang-kadang aku emosi. Gak bisa ngukur hukuman yang aku berikan kepada budakku. Akhirnya melebihi kadar kesalahan budakku. Dan nanti di hari kiamat akan ditebus dengan dicabutnya pahala yang capek-capek saya kumpulkan ketika di dunia. Pahala sholat, pahala apa malih? Puasa, pahala zakat, banyak pahala yang susah payah aku kumpulkan. Diambili, dicabuti, kemudian dibagikan kepada budak-budak yang pernah kuzalimi. Nangis. Maka Nabi SAW pun bersabda. Sini, kata Nabi SAW. Apa kamu gak pernah dengar firman Allah Azza wa Jalla? Apa kamu gak pernah baca ayat Al-Quran yang bunyinya wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah? Pada hari kiamat nanti kami akan menimbang perbuatan kalian dengan adil. Kami niku sinten? Bu, kami niku sinten? Allah. Pada hari kiamat nanti Allah akan menimbang perbuatan kalian seadil-adilnya. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada orang yang dizolimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Perbuatan baik atau perbuatan buruk walaupun hanya sebesar biji sawi, saking napa ne? Saking kecilnya, itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasannya. Perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas. Perbuatan buruk sekecil apapun akan dibalas. Lalu Allah tutup firman-Nya, wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan menghitung perbuatan kalian. Kami niku sinten Bu? Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 47. Begitu mendengar ayat tadi, maka si majikan tersebut berkata, wahai Rasul, kalau memang seperti itu yang akan kualami nanti di akhirat, menurut aku solusi terbaiknya adalah kami harus pisah. Kami niku sinten berarti? Majikan dengan siapa? Budak-budak. Maka wahai Rasul, engkau menjadi saksi. Saksikan wahai Rasul, mulai detik ini seluruh budakku ini aku merdekakan semuanya. Aku gak pengen dapat beban yang berat nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani.